Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Satu kali Nabi Samuel mendapatkan pesan dari Tuhan untuk mengurapi seseorang yang nantinya akan menggantikan kedudukan Saul sebagai raja. Namun rupanya Nabi Samuel punya konsep sendiri. Konsep itu sama dengan pemikiran sebagian besar orang. Bisa jadi termasuk kita diantaranya. Dalam pandangan umum yang namanya pengganti raja, tentu kriterianya berasal dari keturunan bangsawan, punya pengalaman perang yang hebat, dan berbadan tegap, lalu pandai berbicara. Oleh karena itu, ketika muncul Eliab, anak sulung Isai, berkatalah Samuel, inilah orang yang diurapi Tuhan. Dia berkata seperti itu karena Eliab berbadan tinggi, tegap, dan punya pengalaman bertempur yang baik. Tapi Tuhan berkata pada Nabi Samuel, bukan dia yang kupilih. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu kita pun tahu setelah Isai menunjukkan beberapa anaknya, semua ditolak oleh Tuhan, sampai akhirnya Daudlah yang dipilih. Daud tidak memenuhi semua kriteria di atas. Dia bukan anak bangsawan. Malah dalam legenda sejarah bangsa Israel menyebutkan kalau Daud ini sebenarnya anak haram. Jadi bapak Isai selingkuh dengan seorang perempuan, lalu lahirlah Daud. Kalau kita ingat dalam Mazmur 51 dikatakan oleh Daud, dalam dosa aku diperanakkan. Oleh karena itu Isai menunjukkan semua anaknya, tapi Daud tidak dihitung. Daud anak dari ibu yang lain. Daud juga masih muda, badannya biasa, dan tidak pernah punya pengalaman bertempur. Daud sebenarnya tidak punya kriteria sebagai raja. Tapi Tuhan kalau memilih tidak seperti pilihan manusia. Tuhan selalu punya cara yang unik dalam memanggil setiap orang yang mau melayaninya. Manusia boleh punya kriteria fisik, usia, dan pengalaman. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Dia melihat kerelaan seseorang untuk melayani, kesediaan hati yang mau dipakai oleh Tuhan, dan kerinduan untuk memberi yang terbaik. Ketika Tuhan memanggil Anda untuk melayani, bisa jadi Anda merasa tidak punya banyak talenta, tidak sanggup berbicara dengan indah, gemetaran kalau bicara di hadapan orang. Banyak dan mungkin juga di antara kita yang merasa tidak bisa bermain musik, tidak bisa bernyanyi dengan baik, atau apapun. Beberapa waktu belakangan ini, Tuhan taruh beban di hati saya untuk melatih orang-orang sharing firman Tuhan. Kami beri kesempatan teman-teman untuk sharing atau khotbah singkat di pelayanan kami, di program yang kami beri nama Sharing Malam. Teman-teman yang sharing bukan orang yang ngerti banyak ayat, seadanya saja. Di antara mereka ada yang pembantu rumah tangga, ada yang ibu rumah tangga biasa, ada perawat, ada sopir angkutan umum, ada pedagang roti, dan sebagainya. Secara manusia nggak cocok untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi ketika mereka sharing firman Tuhan, ditambah kesaksian hidup yang dialami, hasilnya indah dan menguatkan bagi orang-orang yang mendengarnya. Saya juga ingat pertama kali saya sharing firman di hadapan banyak orang, saat itu tahun 2002, ya kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu. Saat itu saya diajak oleh teman-teman untuk membantu membina retret pelajar.
Jadi retreat diikuti oleh anak-anak SMA, anak-anak sekolah. Kalau cuma membina saja, saya pikir tidak apa-apa. Kan cuma mendampingi supaya tertib, paling-paling ikut mendoakan untuk peserta yang dalam pergumulan tertentu. Sore hari kedua, jadi retreat itu kan 3 hari. Hari pertama itu malam, hari kedua mulai pagi sampai malam, kemudian juga hari ketiga itu pagi, kemudian siang, terus pulang. Sore hari kedua, tiba-tiba tidak terduga, pembicara utama untuk retreat itu tidak bisa hadir. Semua pembina retreat bingung ketika dapat SMS dari pembicara itu. Apalagi pembicara ini ada di acara puncak atau di sesi yang utama untuk acara retreat itu. Para pembina yang jumlahnya tidak banyak itu saling berunding. Yang satu merasa sudah sharing di hari pertama. Yang satu lagi merasa tadi pagi sudah khotbah. Yang lain berkata jadwalnya baru besok untuk menyampaikan firman. Lalu tinggal saya yang belum dapat giliran khotbah. Saya pun keringat dingin. Apalagi acaranya pukul 6 sore. Tapi kami dapat kabar baru pukul 4 sore. Cuma ada persiapan kurang lebih 2 jam lah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya tidak punya latar belakang yang baik, belum pernah khotbah, tidak lancar bicara, tidak ada dasar teologi yang baik. Teman-teman pembina yang lain ada yang berasal dari STT Betani, Sekolah Tinggi Teologi, untuk sekolah untuk orang-orang yang belajar Alkitab, dan ada juga yang sudah pelayanan di pelayanan internasional, yaitu YWAM, Youth with a Mission. Saya cuma pernah jadi ketua persekutuan doa sekolah yang tugasnya bukan khotbah, tapi hanya ngepel ruang ibadah sebelum acara persekutuan doa hari Jumat. Itu saja bekal pengalaman saya, ngepel ruang ibadah. Pengalaman saya bukan khotbah. Nama saya juga tidak terkenal. Pembicara yang saya gantikan itu mantan bintang film yang jadi hamba Tuhan, namanya Freddy David. Sekarang beliau pelayanan di Papua. Jauh perbandingan dengan saya. Beliau terkenal sekali. Lah saya siapa? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal, dan tidak diharapkan untuk tampil. Dengan berat hati saya pun bersedia. Saya segera mempersiapkan diri. Malam itu saya menyampaikan tentang kesembuhan batin. Saya ingat ketika saya mempersiapkan diri di kamar, saya sampai berdoa, bersujud di hadapan Tuhan, mikir Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Saya sampaikan kesembuhan batin, pemulihan, pengampunan, dan melepaskan diri dari sikap hati yang kecewa dan kepahitan. Puji Tuhan, ada banyak peserta retreat yang hatinya dijamah oleh Tuhan. Saya sendiri harus mendoakan satu persatu teman-teman peserta retreat yang mereka hatinya dijamah Tuhan, yang menangis, yang jatuh, yang tumbang, dan sebagainya. Ketika didoakan ada yang tumbang, dan teman-teman pembina yang lain mereka sedang kecapean, tidak banyak membantu. Bahkan ada peserta retreat yang hatinya dipulihkan karena kecewa dengan salah satu pembina. Oleh karena pembina ini merebut pacar dari peserta retreat tersebut. Bagaimana mengatasinya? Hari ini jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Jangan berkata, saya tidak mampu. Tapi biarlah kita berani berkata, Tuhan, saya mau melayanimu, sekalipun saya tidak mampu. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan. Melalui keterbatasan kita, Tuhan bisa pakai kita untuk melayani, doa, memuji Tuhan, sharing tentang kebaikan Tuhan, memberi semangat pada yang tidak berdaya, dan sebagainya. Adakah Anda bersedia untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak-Mu. Kami siap untuk Engkau pakai ya Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Engkau melihat kedalaman hati kami. Karena sebenarnya secara fisik kami nggak mampu dan kami nggak layak untuk melayani. Tapi Engkau melihat hati kami yang mau dan mampu untuk melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu sebagai apapun, dimanapun, dalam kapasitas apapun juga. Kami mau Tuhan. Dan biarlah kekuatan dari Roh Kudus ada atas setiap anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini.
Dan kalau ada panggilan hati untuk melayani Tuhan, biarlah kami boleh berkata, saya siap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur, berkat-Mu, mujizat-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, keajaiban-Mu dinyatakan atas anak-anak-Mu mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Selamat menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.